Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Saudaraku, apakah kita masih meyakini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya, baiklah kita menjawab secara masing-masing kita di hadapan Tuhan. Berbicara tentang pemeliharaan Allah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudara, kisah ini menceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel ketika mereka harus mengalami yang namanya perbudakan. Ketika mereka harus hidup di tanah Mesir, mereka harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, sungguh Allah tidak meninggalkan mereka bergumul sendiri. Ada 3 cara pemeliharaan Allah yang Tuhan sungguh nyatakan bagi bangsa Israel pada saat itu. Terbukti ketika dikatakan bahwa cara Allah memelihara bangsa Israel yang pertama adalah ketika mereka dibuat beranak cucu yang banyak, dan khususnya anak laki-laki itulah yang banyak. Dan kita tahu bersama ketika nantinya di dalam peperangan bahwa anak laki-laki itu sangat penting, karena merekalah yang akan maju berperang. Dan demikian halnya ketika Tuhan membuat banyak bangsa Israel khususnya laki-laki, dan disinilah bentuk penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Hal yang kedua yang Tuhan nyatakan bagaimana Allah memelihara kepada bangsa Israel adalah ketika Allah sendiri memakai 2 orang bidan, yaitu Sifra dan Puah. Mereka ini digunakan Tuhan untuk apa? Untuk bisa menolong bayi laki-laki pada saat itu agar supaya mereka boleh selamat, karena pada saat itu Firaun menyuruh untuk membunuh anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kedua bidan digunakan oleh Allah dengan secara kebetulan, bahwa Tuhan sendiri yang sungguh menolong bangsa Israel untuk boleh mereka terus melakukan apa yang mereka kerjakan setiap hari, dan bahkan Tuhan menuntun mereka, memelihara mereka, sehingga perempuan-perempuan Ibrani yang melahirkan pada saat itu, khususnya anak laki-laki, bisa diselamatkan. Dan pelajaran yang ketiga adalah ketika Allah memelihara umatnya itu lewat ketika Musa sendiri diutus sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bapak Ibu Saudara, sedemikian halnya ketika bangsa Israel mengalami pemeliharaan Allah. Saya yakin kita pun yang adalah Israel perjanjian baru hari ini, kita merasakan bagaimana juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam setiap babak kehidupan kita, seringkali kita mengalami yang namanya kesukaran besar, tetapi seringkali juga kita dibawa di dalam satu peristiwa di mana kita boleh meraih, mencicipi yang namanya kesuksesan. Suka duka boleh silih berganti, sehat sakit boleh juga silih berganti, tetapi yang kita bisa pelajari dalam sisi-sisi kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita, entah itu di waktu-waktu yang menenangkan ataupun di waktu-waktu yang menegangkan. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan senantiasa memegang kendali kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.